Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah, di depan kita ini ada namanya release bearing ya, Wuling Convero. Cuma ini yang NIK 2017 ya. Nah, di sini tuh terlihat kode spare partnya ya, INA F58168 Cina. Kemudian di bawahnya itu tertera tanggal 5 bulan 2 2017, jamnya ini 16.14 jadi ini tertera tanggal beserta jam sampai detiknya barang ini diproduksi ya. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia menggunakan 3 baut yang ini nempel ke posisi gearbox ya. Posisinya seperti ini. Nah, seperti ini bagian atasnya ya. Bagian atas ini keluar ke sebelah kiri gearbox ya, sesuai arah mobil. Nah, di dalam sana itu juga ada sealnya. Ini kancingan buat sambungan fittingnya ya. Dan ini bisa dibilang sih belum terlalu aus ya, karena kita lihat bagian sininya belum begitu termakan parah ya. Dan ini juga masih ada ininya, biasanya udah rata, ini belum ya. Biasanya ini kan bahannya plastik ya, plastik ABS yang tahan panas gitu ya, jadi bukan besi ya. Biasanya sininya juga ikut aus rata. Ini yang langsung nonjok ke atau langsung nempel ke dekrup atau istilahnya matahari gitu ya. Ini yang langsung mendorong si mataharinya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nah, ketika dia terpasang posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ketika kita injak kopling, maka dia akan mendorong ke depan seperti ini buat menekan si matahari. Jadi ketika kopling tidak kita injak, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada basah semacam kayak minyak rem yang bercampur dengan kotoran-kotoran ya. Nah, terus di sini kalau ini bahannya besi ya, kayak seng gitu. Kalau ini juga mutlak plastik ABS ya. Nah, di sini ada karet debu. Nah, karet debu ini biasanya lambat laun seiring umur pemakaian, dia lama-lama melar, jadi nggak bisa menutup rapat ya. Ini efek yang pertama, otomatis debu dan kotoran bisa masuk. Nah, ini nggak ada penguncinya ya, jadi dia cuman kayak dicantelin gitu aja sistemnya. Sama sebelah sini juga ya. Coba kita lepas dulu ini karet debunya. Sebenarnya saya penasaran aja sih, ini mobil tahun lama yang jarang sekali kasus lost coupling, kok tiba-tiba lost coupling. Dan kejadiannya itu posisinya dia lagi di dalam tol gitu ya, lagi ngebut gitu ya, nggak ngebut sih, maksudnya lagi jalan konstan gitu ya di dalam tol. Dan kebetulan tolnya itu juga lancar, nggak sepi, nggak apa gitu, bukan macet, nggak ada macet-macetan gitu ya. Jadi emang lagi jalan konstan aja di tol, tiba-tiba ngelos. Kalau saya amati sih, karena lihat dari kondisi minyak koplingnya yang sudah hitam parah, kotor, kemungkinan juga itu salah satu faktor yang menyebabkan ininya nyeplos. Karena minyak kotor, pelumasannya sudah berkurang, ditambah area dinding ininya, nah ini dindingnya terlihat sangat kotor ya. Nah, itu banyak kerak, mungkin bisa jadi
sealnya itu nggak kuat nahan sehingga nyeplos gitu. Minyaknya nggak terlalu banyak yang keluar, cuma koplingnya itu yang nggak mau balik gitu. Jadi nyeplosnya itu nggak bocor langsung keluar minyak banyak, enggak. Nah di sini tuh ada pernya ya. Per ini ya fungsinya biar dia bisa naik turun begini ya. Itu. Nah sekarang saya akan coba lepas dulu kancingannya. Di sini tuh ada kancingan antara pengunci ini sama ini. Nah untuk ininya ini bearingnya ya. Jadi ini tuh muter terus ketika mobil hidup. Ininya tuh muter terus bersamaan dengan si matahari, dan ininya itu diam ya. Dia itu bagian sininya ini yang menekan matahari itu muter terus begini terus kondisinya muter terus. Nah di dalam sini tuh semacam bearing gitu ya, klaker, cuman sudah nyatu dengan ininya. Nah di sini tuh ada kancingannya di dalam ya, ada beberapa kancingan, 1 2 3 4 iya ada 4 kancingan. Coba kita lepas dulu. Ini bahannya rada-rada ngeri juga, ini kancingannya kelihatannya rawan patah. Rada keras ya. Nah jadi setelah saya amati itu, kalau kita mau ngelepas ini, ngeluarin ini, di sini tuh ada semacam ring plat gitu ya. Kayaknya ini harus dilepas dulu, ini ditarik keluar. Cuman ini sistemnya di press gitu ya. Dia kayak bahan kaleng gitu, di press ke bagian ini, baru kita bisa mengeluarkan ininya. Coba tak keluarin dulu ya teman-teman ya, biar kita sama-sama tahu konstruksi di dalamnya itu kira-kira seperti apa, dan jika nyeplos itu sebenarnya masih ada harapan enggak sih untuk diperbaiki, dan seal di dalamnya itu seperti apa kira-kira yang bekerja gitu. Nah teman-teman, setelah tadi ring platnya di ujung sana tadi yang saya bilang itu tak getok-getok, akhirnya dia lepas. Nah seperti ini pernya kita lepas dulu ya, maaf ya, saya pakai kaki buat. Nah ini yang saya maksud. Jadi ring plat ini yang posisinya dia ngunci di sini, di ujung sininya, supaya si bearing ini enggak lepas keluar ya. Kira-kira konstruksinya itu seperti apa ya teman-teman, saya penasaran ini pernya ya lemes sih. Ini pernya kan cuman buat biar koplingnya balik gitu aja ya. Nah ini sealnya ini, jadi dia memang konstruksinya sederhana sekali ya. Dan ini dinding, istilahnya apa ya, kalau menurut saya ini namanya dinding liner lah ya, ibaratnya kalau di konstruksi mesin itu ya dinding apa ya, dinding liner gitu ya. Cuman ini posisinya di sini ya. Dan ini bahannya itu benar-benar plastik ya teman-teman, plastik ABS. Ini halus sih, masih halus, nggak ada. Tadi kan kotor ya, kotor, kelihatan di sini banyak kerak ya, memang karena banyak kotoran. Nah jadi sistemnya itu dari sini minyak rem masuk ya kan,
ketika pedal kopling itu diinjak, di sini minyak rem masuk ngedorong. Nah, akhirnya masuk ke bagian ruang sini tuh. Kelihatan bekas ada minyaknya ya. Dari sini kemudian dia otomatis ngedorong si ini. Saya contohkan ya, kira-kira aja ya. Kira-kira lah. Kira-kira itu seperti ini. Jadi silnya ini itu dia mengapit antara dinding ini, ya kan? Dia mengapit antara dinding ini dan mengapit antara dinding luar sini. Jadi sil satu ini dia benar-benar menjaga kebocoran dari dinding dalam dan dinding luar di dalamnya sini ya. Jadi jika salah satu ada yang bocor, silnya nggak kuat nahan, otomatis ya koplingnya nyeplos. Padahal beban kopling kalau boleh dibilang ya, beban kopling itu lumayan berat ya. Nah, ini kan aduh rada susah ya, sebentar, pelan-pelan ya. Nah ini yang pertama kita lihat, ini silnya dia nahan di dinding dalam. Nah kemudian jika kita masukkan lagi, nah dia akan menahan dinding sini supaya minyaknya nggak bocor keluar. Ini kita masukkan ya, pelan-pelan, coba dia mau masuk nggak. Agak susah sih karena memang posisinya kebalik. Ini nggak, bedanya kayak seal sub kompresor AC pemasangannya. Jadi memang harus menggunakan alat khusus gitu ya, biasanya buat memasukkan sealnya supaya nggak rusak. Atau mungkin ini sealnya harus masuk dulu. Nah ini sealnya juga fleksibel, dia ternyata bisa muter-muter ya, mungkin biar lebih fleksibel. Nah di sini juga bearingnya dia bisa muter. Jadi selain bearing yang bisa muter, ini sealnya juga bisa muter karena sealnya itu dia punya apa namanya, ini saya coba lepas dulu ya sealnya ya, dia punya dudukan sendiri gitu si sealnya ini. Cuman kalau kita beli sealnya doang kayaknya susah juga ya nyarinya ya. Nah ini sealnya, ini seperti ini sealnya. Coba saya lap dulu ya pakai tisu ya. Ini kotor banget kondisinya, bener-bener kotor. Ini kotor parah, udah enggak apa namanya, udah nggak kuat nahan dorongan minyak, makanya dia nyeplos gitu ya. Koplingnya diinjak itu nggak mau ngebalik, jadinya yo nyeplos gitu, nggak bisa pindah gigi. Coba ini tak bersihkan dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman udah saya bersihkan ya. Ini yang pertama dinding linernya ini ya, bodinya ini. Kalau kita amati ya, bagian sini tuh sudah ada keausan ya, keausan bekas si sealnya ini, bekas sealnya, gesekan sealnya ini bagian sini. Kalau yang sebelah sini ini masih aman ya, masih halus. Nah di sini sudah ada titik keausannya, di sini agak parah ini titik keausannya. Berarti kalau posisinya kita begini, berarti ini posisinya di sebelah kanan. Kemungkinan karena faktor minyak rem ya, minyak rem kotor, jadi pelumasannya sudah berkurang. Apalagi ini kan bahannya plastik gitu ya, lebih apa ya, sebenarnya kuat sih, cuma efek terkikisnya mungkin lebih mudah ya ketimbang yang misalnya kayak bahan besi gitu ya. Terus kalau kita lihat di bagian dalam, kelihatan nggak di kamera, ini juga sudah mulai ada keausan gitu. Kalau untuk dinding yang sini, maaf, dinding yang sini di dalamnya ya,
di dalamnya, tapi itu tergolong, kalau saya lihat ya di kamera mungkin kelihatan apa enggak, tergolong masih aman, ya. Ya, ini kalau kita amati sealnya juga untuk bagian luar ini dia terlihat masih bagus, karetnya itu masih bagus ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini bagian sininya ini yang nahan, ini tergolong masih bagus ya. Cuman untuk bagian dalam memang terlihat agak udah mulai apa ya, udah mulai ada keausan gitu. Jadi memang ini sistem sealnya itu samalah, sejenis kayak kompresor, jadi dia buat nahan minyak, tapi sistem pemasangannya itu berbalik arah ya, nggak bedanya kayak pompa air gitu-gitu. Sistem pemasangannya itu berbalik arah. Nah, di sini kita susahnya. Nah, ini kita coba pasang dulu sealnya. Ini agak susah ya teman-teman, rada seret dia. Coba kita lumasi dulu ya pakai WD biar ada pelicinya. Nah, ini rada lebih enak ya. Coba kita dorong terus sampai dia masuk. Ini sebenarnya masih lumayan padat ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada pecah ya, ini hasilnya ada pecah, tapi di ujungnya nggak terlalu mempengaruhi kinerja ya. Nah, ini memang masukinnya. Nah, teman-teman, tak ulang lagi ya, soalnya tadi HP saya overheat, kepanasan kena sinar matahari, jadinya dia kameranya mati. Nah, ini kita amati lagi ya sealnya. Ini seal karetnya seperti ini bentuknya ya teman-teman. Jadi dia dorongannya dari sini dia kedorong ke sana, dia gampang keluar, tapi baliknya ke sini susah ya. Makanya disediakanlah per supaya dia buat mendorong balik. Ini sealnya. Kemudian setelah saya amati lagi tadi ya, bagian sini dindingnya itu ada yang aus, itu kemungkinan gesekan juga dari bagian sininya ini. Jadi dinding ini sealnya kan di dalam ya, seperti ini. Dinding ini tuh posisinya seperti ini. Nah, ketika si bearing ini mulai macet atau ini juga rada kocak ya, kelihatan nggak? Nah, rada kocak ya, maka ada potensi dinding ini bergesekan dengan ini, jadi dia ikut muter. Kalau ikut muter sih kayaknya enggak ya, tapi tergantung setelan koplingnya nih. Kalau setelan koplingnya free play-nya terlalu banyak, bisa jadi ini ikut muter, yang kuning-kuning ini. Tapi kalau setelan koplingnya standar sih kemungkinan ini nggak akan ikut muter. Atau bisa jadi jika kaki mataharinya ini sudah nggak rata alias ada oleng, otomatis bearing ini juga akan oleng juga ya. Nah, otomatis juga si ini ya, bahan yang kuning-kuning ini ada potensi bergesekan dengan dinding ini, yang berpotensi juga membuat si dinding ini menjadi aus. Kemudian berpotensi sealnya ini tidak lagi kuat, tidak lagi maksimal menahan dorongan minyak karena dindingnya sudah enggak halus lagi gitu ya. Intinya kayak gitulah. Saya enggak pinter menggunakan bahasa teknik, tapi saya menggunakan bahasa orang otodidak ya, yang biasanya lebih mudah dipahami sama orang-orang yang awam gitu ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang paham pendidikan teknik mungkin
akan dibilang bahasanya terlalu apa ya, terlalu awam gitu ya. Intinya seperti itu sih. Jadi setelah saya amati lagi, kemungkinan ya, ini kan hanya kemungkinan ya. Faktor yang pertama, minyak rem yang sudah terlalu kotor. Jadi karena pelumasannya sudah kurang baik, otomatis kotorannya itu juga mempengaruhi kerja daripada seal karet ini. Jadi misalnya ada serbuk kayak debu atau lumpur-lumpur, apa ya namanya, minyak rem itu kan berasal dari minyak bumi. Lambat laun, kelamaan itu juga pasti akan menimbulkan residu atau kotoran gitu ya, yang bisa menghambat kerja daripada seal karet ini. Nah, terus yang kedua, bisa juga karena ini bearingnya sudah agak oleng, entah faktor karena mataharinya yang oleng juga, saya nggak tahu, sehingga dinding ini yang kuning-kuning ini sudah tidak lagi presisi ke dinding di dalam ini, sehingga ada potensi dia ikut muter, sehingga sini membuat dinding ini menjadi ada keausan. Karena saya lihat di dinding dalamnya yang sebelah sini itu masih aman. Terus bisa juga karena setelan koplingnya terlalu banyak free playnya, jadi terlalu banyak yang kosong gitu, kurang, istilahnya terlalu pendek gitu ya, koplingnya setelannya kurang tinggi. Setelan standar kopling itu free playnya itu sekitar 1 cm lah, 1-2 cm lah, nggak terlalu banyak. Kalau dia terlalu, setelannya terlalu pendek juga mempengaruhi ini, nantinya ikut muter ya, juga efeknya kadang masuk gigi bisa susah ya, karena dorongan koplingnya nggak maksimal, nggak benar-benar free si kampas dengan dekurupnya gitu ya, kurang free, kurang maksimal free-nya, jadi efeknya bisa masuk giginya bisa susah. Kalau setelannya terlalu tinggi juga kadang nggak enak ya, gantungnya itu nggak enak, apalagi buat macet-macetan kadang agak susah, gampang mati-matian. Jadi adalah setelan standar yang aman buat kampas, juga buat ininya. Jadi tinggal kita kira-kira aja, sebenarnya setahu saya nggak ada ukuran yang paten, tapi biasanya pakai kira-kira ya, free playnya itu 1-2 sentian lah, sekitar itu. Kemungkinan itu ya teman-teman ya, setelah saya amati kemungkinan faktornya seperti itu. Dan kemungkinan yang lain, ini karet debunya sudah lepas dari dudukan yang sini, sehingga debu dari ruang kopling itu kan pasti ada debu ya, debu hasil daripada gesekan si kampas kopling. Karena si debunya sudah lepas dari dudukannya, lepas dari dudukan sininya, karena efek panas dia memuai, melar, airnya sudah nggak menggigit di sini, itu debu masuk ke dinding sini, yang akhirnya juga bergesekan dengan seal sama dinding ini. Itu juga sedikit banyak memicu menjadi penyebab gitu ya teman-teman. Cuma memang karena kondisi gearbox itu di dalam, bongkar pasangnya susah, jadi kita untuk melakukan maintenance atau perawatan itu memang agak susah ya. Jadi harus ke bengkel, dan ongkosnya juga tidak murah gitu ya. Ongkos bongkar pasang gearbox itu umumnya 300 sampai 500 ribu ya, itu umumnya setahu saya segitu. Kalau di bengkel resmi mungkin bisa 500-an mungkin ya, kalau bengkel umum mungkin sekitar 300-an. Nah jadi teman-teman kalau
untuk mobil-mobil yang lama ini khususnya Wuling ya, Wuling Convero. Kalau yang 2017 2018 sebetulnya ini bandel ya, jarang sekali kasus lost coupling. Cuman mungkin karena minyak remnya nggak diperhatikan sampai kotor banget, juga mungkin di ruang kopling itu sudah banyak debu, akhirnya memicu kebocoran pada rilis bearingnya ini. Nah, untuk di dalam sininya ini, rilis bearingnya ini saya nggak tahu ini menggunakan pelor apa tidak ya, saya nggak tahu. Tapi umumnya kalau bearing ya biasanya ada pelornya gitu ya, karena ada juga bearing yang tidak menggunakan pelor, jadi dia semacam kayak bushing gitu aja ya, ada juga. Tapi sini saya nggak tahu, ini nanti tak pelajari dulu ini cara bongkarnya gimana, pengen lihat isi dalemannya seperti apa. Tapi nantilah ya, intinya poin utamanya kita sudah tahu ya teman-teman, poin utamanya sudah tahu. Mungkin sebelum ini parah, teman-teman bisa melakukan perawatan ya, perawatan dengan cara ini dilepas, terus dari sini disemprot. Mungkin bisa menggunakan jangan karbu cleaner ataupun bensin ya, karena bisa merusak seal. Mungkin bisa menggunakan WD ini ramah terhadap karet dan bahan-bahan plastik, disemprot sini sampai bersih. Kemudian ini kan posisinya terpasang seperti ini ya, kemudian dinding sini juga disemprot ya sampai bersih, luar dalam sampai bersih. Jadi otomatis nanti bagian dalam bersih, bagian luar bersih. Karena ketika koplingnya tidak diinjak, dia akan mentok seperti ini. Nah, dinding sini jika di ruang kopling itu banyak debu, berpotensi juga debunya itu menempel ke area sini, yang pada akhirnya juga ketika kopling diinjak dia maju, ada potensi lama-lama debu itu mempengaruhi kerja seal maju mundurnya, dan berpotensi juga membuat kopling nyeplos. Itu yang pertama. Ini kita bahas rilis bearing untuk yang nik awal ya, itu biasanya bandel. Tapi untuk kasus yang Wuling Convero nik 2021 sama 2022 itu memang kalau saya amati sih dari kualitas bahannya memang sudah beda, kode spare partnya pun berbeda. Jadi menurut saya memang ada penurunan kualitas. Makanya mobil baru, kilometer baru hitungan ribu, belum ada 10.000, ada kejadian nyeplos kopling. Faktor penggunaan bisa juga, tapi faktor penurunan kualitas juga bisa. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan, bisa dari faktor penggunaan yang kurang baik, bisa juga memang penurunan kualitasnya. Memang tidak semua, tapi kalau bisa dipresentasikan mungkin yang banyak info yang beredar seperti kita ketahui ada di YouTube, ada di Facebook paling rame, terus di grup WA. Kita nggak bisa berapa persen gitulah, tapi dari 100 mungkin bisa 20 sekitar 20 sampai 30-an mungkin ya kalau menurut saya. Teman-teman coba bisa komen di bawah yang nik 2021 2022 ngalamin lost coupling dengan kondisi mobil masih baru. Cuman memang biasanya ini kalau kita klaim ke bengkel resmi, ininya dibawa sama bengkelnya ya, nggak boleh kita bawa pulang, biasanya begitu sih. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa bongkar kayak gini ya. Nah, kalau ini kemarin itu kejadiannya sudah tidak garansi lagi, kemudian diganti, makanya barang bekasnya bisa dibawa pulang. Dan saya pinjem untuk saya bongkar untuk bahan oprek gitu ya, biar tahu lah, biar saya dan teman-teman tahu sebenarnya
konstruksi di dalamnya seperti apa dan faktor apa yang memicu menyebabkan loss coupling. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman ya pembahasan kali ini. Jika ada kekurangannya silahkan bisa teman-teman bantu koreksi, diperbaiki, kasih arahan yang lebih membangun lagi ya, karena saya juga bukan ahli otomotif ya, jadi di sini istilahnya tuh kayak otodidak, belajar tanpa guru gitu ya, jadi nggak sekolah. Ini nanti tak pelajarin lagi apakah kira-kira masih layak pakai atau tidak, tapi kemungkinan untuk daruratan sih bisa aja sih, cuma ya kondisi ini silnya ini udah pecah, ini bagian sini nih, kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan nggak sih ya teman-teman ya, nih ini bagian sininya pecah, ini nggak tahu kenapa, apa tadi kecongkel apa gimana nggak ngerti, tapi kayaknya enggak, karena ini kan posisinya tadi di dalam sini ya, kejepit. Kalaupun kecongkel harusnya bagian luar sini malah. Ini nggak tahu ini penyebabnya apa. Kalau sininya nggak pecah mungkin masih bisa lah, masih rekomen buat dipakai lagi, tapi sininya udah sobek ini karetnya. Bisa jadi ini yang menyebabkan nyeplosnya ya, karena karetnya ini pecah, jadi dia sudah nggak mampu secara maksimal menahan dorongan minyak, karena dorongan minyaknya kan lumayan berat ya. Ya wis lah, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Oh ya, ini ada kode partnya ya, ada kode partnya, berapa ini kodenya. Nah, tapi susah juga nyari spare part kayak gini ya. Ya solusi paling aman ya ganti baru segelondong. Wis kayak gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ada salah-salah kurangnya mohon maaf, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman, buat pengetahuan kita semua. Silahkan jika ada pertanyaan kita bisa sharing bareng di kolom komentar ya.